Halo sahabat catur, pada video kali ini saya kembali membagikan 5 buah jebakan yang ada dalam pembukaan catur. Saya akan buat video khusus jebakan pembukaan ini sebanyak 100 buah video lebih. Kalau Anda sudah melihat semua video-video ini, maka Anda tidak akan pernah lagi yang namanya terjebak dalam pembukaan catur untuk selama-lamanya. Sekarang kita mulai partai yang pertama. Putih E4. C6 ini adalah pertahanan karokan yang sangat terkenal. Putih D4, hitam D5. Pada posisi ini, dalam pertahanan karokan, itu ada 3 jawaban dari putih: maju, pukul, dan bantu. Dan masing-masingnya baik sesuai dengan hobi kita, mau varian pukul, varian maju, atau varian bantu. Terserah mana yang kita sukai. Tapi secara umum, putih itu varian bantu. Dan di sini putih kuda C3, D pukul E, kuda E4, gajah B5 mengancam kuda. Dan di sini putih memasang perangkap menteri E2. Kalau hitam tidak terjebak juga tidak apa-apa. Dan di sini banyak hitam yang memainkan kuda D7 sebab peta C6 sudah ada bidak, dan kalau ke A6 tentu mati langkah. Dan di sini banyak hitam memilih kuda E7, dan benar di sini hitam sudah terjebak. Kuda D6 skakmat. Sekarang partai yang kedua, E4, C6, D4, D5. Dan di sini kita sebagai pemain putih, kalau ingin juga mencoba jebakan, silakan dicoba gajah D3. Dan di sini kebanyakan hitam paling sering memainkan kuda ke F6, mengancam bidak di E4, dan memaksa bidak putih untuk pukul atau maju atau bantu. Maka di sini kita sebagai pemain putih, bidak maju E5. Dan sebenarnya di sini langkah yang lebih baik untuk hitam, kuda kembali mundur. Tetapi itu sangat jarang dilakukan oleh hitam karena paling malas kuda pulang kampung. Jadi kebanyakan pemain hitam yang posisi seperti ini lebih memilih kuda D7. Dan di sini kita sebagai pemain putih, bidak maju mengancam kuda, dan hitam yang belum terlalu paham teori akan pukul bidak D6, E6. Dan di sini kita putih, menteri H5, tentu bidak terpaksa tutup. Menteri pukul bidak skak, bidak terpaksa tutup. Gajah pukul bidak skak mat. Sekarang posisi yang ketiga atau partai yang ketiga, E4, C6, D4, D5, kuda C3, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak. Di sini sering juga hitam kuda D7, kita kuda F3, hitam kuda
F6 mengajak pertukaran kuda supaya kudanya di D7 bisa berada pada peta F6 yang bagus, sehingga gajah di C8-nya jadi terbuka. Dan kita di sini boleh membantu kuda E4 dengan menteri ke E2. Dan di sini kebanyakan hitam melihat gajahnya di C8 yang sudah tertutup dengan kuda di D7 lebih memilih gajah pion cetong. Dan di sini umumnya dia tidak maju ke B5. Tujuannya untuk mengeluarkan gajah. Tapi di sini hitam sudah terjebak. Kuda D6 skakmat. Sekarang partai yang keempat. E4 C6 D4 D5 kuda C3 bidak pukul bidak kuda pukul bidak E4 hitam kuda D7. Dan di sini kalau kita ingin mencoba-coba masang jebakan, kita juga boleh kuda G5 menakut-nakuti hitam. Dan biasanya di sini hitam yang sedikit penakut, dia akan mengusir kuda. Itu lebih banyak hitam yang berpikiran seperti itu. Maka dia tidak H6 mengusir kuda. Dia mengharapkan kita mundur supaya hitam unggul perkembangan. Tapi di sini kita tidak perlu mundur. Kita kuda E6 mengancam menteri. Nah, di sini hitam tentu terheran kenapa putih memberikan kuda. Dan setelah dia hitung, bila bidak pukul kuda, dia melihat rencana menteri putih skak ke H5 skakmat. Nah, jelas di sini hitam tidak berani pukul kuda. Maka dia akan pukul kuda setelah ada tempat lari dari raja. Dan di sini hitam menteri A5 skak sambil menghindar dari ancaman kuda. Kita sebagai putih tutup gajah D2. Langkah ini sederhana. Hitam tentu beranggapan ini hanya sekedar untuk menutup raja dan mengancam menteri. Dan di sini jelas satu-satu jalan untuk menteri B6. Sebab kalau yang lain akan terjadi skak ke C7 minimal benteng hilang. Nah, di sini kita sebagai putih gajah D3. Ini sepintas lalu kita hanya berkembang buah. Dan hitam melihat tidak ada ancam mati, maka dia akan pukul kuda, karena bila skak raja bisa lari. Maka di sini otomatis hitam bidak pukul kuda, dan kita sebagai pemain putih menteri skak H5, raja D8, dan di sini hitam sudah terjebak. Gajah A5, menteri hitam sudah lenyap, artinya hitam sudah kalah. Sekarang partai yang kelima, E4, C6, D4, D5, kuda C3, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak. Sampai di sini langkah masih textbook. Dan di sini kita sebagai pemain hitam, kalau ingin mencoba melakukan jebakan, kita boleh memainkan kuda F6 mengancam kuda. Dan di sini pada umumnya putih akan memilih
memukul kuda supaya bidak hitam jadi jelek di F6. Maka di sini kuda pukul kuda dan kita pukul kuda di F6. Dan di sini banyak pemain putih dan boleh katakan umumnya yang masih setengah tahu teori, gajah C4, persiapan rokade dan menekan titik di F7. Dan di sini kita menteri E7 skak. Dan banyak pemain putih, boleh dikatakan umum, apalagi pemula sampai tingkat-tingkat standar, akan menutup dengan kuda ke E2. Tujuannya supaya cepat bisa rokade pada langkah berikutnya. Tapi di sini putih sudah terjebak, menteri D4, B4 skak, dan gajah sudah lenyap. Paling langkah putih bisa menteri atau bidak ke C3 dan hitam menteri pukul gajah. Itu artinya hitam sudah unggul karena menang satu gajah. Nah, sahabat catur, itu tadi 5 buah jebakan pada pembukaan yang wajib Anda ketahui agar Anda benar-benar aman dalam babak pembukaan. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini discover check atau membuka jalan skak. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.